Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Pangestu dengan UPM 277002045 dari kelas B. Di sini saya dengan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil simulasi di Simulink, yang dimana simulasi UPS Cetu Daya AC. Nah, UPS sendiri adalah sistem cetu daya AC yang berfungsi sebagai penyedia energi listrik cadangan secara kontinu dan tanpa jeda-jeda ketika sumber listrik utama mengalami kegagalan daya atau gangguan kualitas seperti drop maupun blackout. Sistem ini sangat krusial digunakan untuk memproteksi beban-beban kritis yang sensitif terhadap fluktuasi tegangan seperti sistem komputer, perangkat medis rumah sakit, telekomunikasi, dan pusat-pusat kendali otomatis industri guna mencegah kerusakan data maupun kegagalan sistem. Nah, untuk komponen utama pembentukan sistem ini secara arsitektur sirkuit, sebuah sistem UPS standar terdiri dari 3 komponen elektronika daya utama yang bekerja secara sinergis, yaitu penyearah atau rectifier, terus juga ada unit penyimpanan energi atau baterai, dan pembalik atau inverter. Rectifier berfungsi sebagai tegangan AC dari jala-jala menjadi tegangan DC untuk mengisi daya baterai sekaligus menyuplai daya ke inverter. Nah, baterai juga umumnya berjenis lead acid atau nikel cadmium, bertindak sebagai penyimpan energi kimia. Sedangkan inverter bertugas mengubah kembali tegangan DC dari baterai menjadi tegangan AC murni dengan regulasi amplitudo yang frekuensi yang stabil untuk dialirkan menuju beban. Nah, ada juga mode operasi sistem atau ada online dan offline. UPS diklasifikasikan dalam beberapa konfigurasi operasional, di mana tipe online atau double conversion dan offline atau standby merupakan dua topologi yang paling umum. Pada tipe online, beban secara kontinu disuplai oleh inverter, sehingga proses konversi daya terjadi dua kali, yaitu AC ke DC lalu DC ke AC, yang menghasilkan keuntungan berupa waktu transfer sebesar 0 detik saat listrik padam. Sebaliknya, pada tipe offline, dalam kondisi normal, beban disuplai langsung oleh jala-jala AC melalui saklar statis, dan saklar tersebut baru akan memindahkan beban ke jalur inverter dalam hitungan milidetik hanya ketika mendeteksi kegagalan sumber listrik utama. Nah, ada juga teknologi high frequency DC link. Salah satu tantangan terbesar pada desain sistem UPS konvensional adalah ukuran fisik dan bobot transformator isolasi yang sangat besar karena bekerja pada frekuensi fundamental dari 50 atau 60 Hz. Untuk mengatasi keterbatasan ini, teknologi modern menerapkan konsep high frequency DC link menggunakan teknik modulasi lebar pulsa atau PWM frekuensi tinggi. Dengan mengoperasikan saklar, daya pada frekuensi puluhan kHz. Ukuran inti magnetik transformator dapat direduksi secara gratis, sehingga menghasilkan sistem cetu daya UPS yang jauh lebih ringan, ringkas, memiliki densitas daya yang tinggi, serta efisiensi konversi yang lebih optimal. Nah, ada juga parameter kendali dan kualitas daya, yaitu kualitas tegangan keluaran dari cetu daya AC pada UPS sangat bergantung pada sistem kendali yang diimplementasikan pada sirkuit inverter. Sirkuit kendali atau umpan balik digunakan untuk memantau perubahan parameter beban secara real time agar tegangan keluaran tetap konstan dan distorsi harmonisa total tetap berada di bawah ambang batas aman. Melalui kombinasi saklar statis berbahan semikonduktor cepat atau SCR dan filter pasif LC pada terminal keluaran, UPS mampu menjamin transfer daya yang halus tanpa menimbulkan lonjakan arus increase current yang dapat membahayakan perangkat beban. Nah, mungkin untuk selanjutnya yaitu diserahkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rejan Setiawan dengan NPM 237002011. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian UPS. Nah, di sini ada beberapa komponen yang digunakan.
Di antaranya itu ada V-sumber, terus ada rectifier, ada baterai, ada boost converter, ada inverter, ada filter, dan juga komponen-komponen lainnya seperti scope, terus voltage measurement, current measurement yang berfungsi sebagai ini nantinya untuk membaca arus, ini untuk membaca tegangan, dan ini untuk membaca beban. Sedikitnya saya akan menjelaskan cara kerja rangkaian ini. Yang pertama itu ada arus bolak-balik dari sumber VS masuk ke blok rectifier. Di sini tegangan AC diubah menjadi tegangan searah ataupun DC. Output dari penyerah ini adalah tegangan DC yang nantinya menjadi supply utama bagi sistem. Nah, lalu di antara blok penyarah dan boost converter ini terdapat baterai. Fungsi baterai di sini sangat vital. Jika sumber VS hidup, sistem akan mengisi daya baterai. Namun jika VS mati, baterai akan langsung mengambil alih peran untuk menyuplai energi ke sistem sehingga beban tidak akan merasakan gangguan listrik. Selanjutnya ada boost converter. Konverter berfungsi menaikkan dan menstabilkan tegangan DC tersebut agar berada pada level yang tepat dan konstan sebelum masuk ke tahap inverter. Setelah tegangan DC stabil, blok inverter mengubahnya kembali menjadi tegangan AC karena output inverter biasanya berupa pulsa PWM yang kasar. Lalu setelah itu melewati filter. Filter ini berfungsi menghaluskan gelombang tersebut menjadi sinyal AC sinus murni agar aman digunakan oleh peralatan elektronik. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait cara kerja rangkaian ini. Mungkin langsung ke simulasinya. Perkenalkan, nama saya Faroja Isa Iskandar. Sini saya akan melanjutkan dari teman saya yang sudah menjelaskan mengenai dasar teori dan cara kerja pada diagram blok atau rangkaian kali ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang hasil dari rangkaian IPS kali ini. Di target utama dari pengujian kali ini adalah menganalisis tegangan agar dapat memenuhi standar industri, yaitu sebesar 220 VAC pada frekuensi sistem 60 Hz. Jika kita melihat di grafik ini, sebentar. Dilihat dari grafik ini, dimana domain waktu di bagian atas atau ini itu difokuskan pada jendela 0,1 detik. Lalu yang ditandai oleh warna merah ini adalah area yang dimasukkan pada number cycle dan start time kali ini. Lalu pada area tersebut gelombang berhasil mencapai nilai magnitudo puncak atau amplitudo peak di sekitaran 410 volt yang menandakan nilai tegangan efektif telah berada di angka 219,9 volt. Lalu modifikasi pada sistem kendali dan parameter filter modulasi ini berhasil menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Hal ini ditunjukkan atau diperlihatkan dengan nilai THD yang mencapai 1,45%. Nilai THD sedikit ini menunjukkan bahwa gelombang sinus yang dihasilkan sudah mendekati kondisi ideal atau sangat bersih. Distorsi
yang sangat minimal ini menjamin bahwa sistem kelistrikan yang dirancang aman dan dari resiko panas berlebih atau overheating. Di sistem kali ini sudah dirancang dan dipastikan aman dari panas berlebih. Gangguan intervensi pada peralatan elektronik sensitif yang disuplai oleh UPS ini selanjutnya kita akan bedah mengenai grafik spektrum frekuensi di bagian bawah. Jadi di bagian ini rentangnya itu dari 0 hingga 1000. Jadi kita bisa melihat terkait mengapa nilai THD itu sangat kecil. Batang spektrum pada frekuensi 60 Hz sekitar ini berdiri sangat dominan sebagai penyalur daya utama, sementara itu harmonisa kelipatan seperti harmonisa orde di 120 dari 120 Hz dan orde ketiga di 180 itu berhasil diredam dengan sangat ketat hingga persentasenya jauh di bawah grafik sebelumnya, di bawah ini. Lalu secara keseluruhan simulasi ini sukses membuktikan bahwa rancangan sistem kita mampu menghasilkan tegangan 220 yang sangat stabil dengan kualitas daya yang luar biasa bersih. Kesimpulannya yaitu secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sistem cetu daya unitary tubular power supply atau UPS merupakan solusi proteksi daya yang sangat vital dalam menjaga kontinuitas operasional beban-beban kritis melalui integrasi sirkuit penyearah baterai dan inverter yang menghilangkan waktu jeda atau zero transfer time saat terjadi kegagalan listrik utama. Di era modern ini sistem telah mengalami evolusi teknologi yang signifikan melalui penerapan konsep high frequency decelling dan modelasi PWM yang terbukti berhasil mereduksi ukuran fisik serta bobot transformator isolasi tradisional secara drastis sehingga menghasilkan performa yang jauh lebih ringkas dan efisiensi yang optimal. Selain itu, dengan didukung oleh umpan balik responsif pada tahapan inverter, OS mampu menjamin kualitas AC yang keluarannya tetap konstan, stabil, dan memiliki tingkat distorsi harmonisa atau THD yang sangat rendah. Ini menjadikannya sistem benteng pertahanan yang sangat aman dan andal bagi perangkat elektronik digital yang paling sensitif sekalipun. Nah, mungkin presentasi ini cukup sekian ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian dan dalam materinya. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.